Enggak, waktu itu saya diem di kamar mau tidur sekitar insya Allah jam 11 malam. Jadi ada dua mungkin makhluk halus, satu laki-laki satu perempuan yang sempat nyanyi dalam kamar. Nyanyi? Iya. Dengar langsung gitu? Iya. Apa saya Ini ada kandungan sebentar ya. Sebentar ya, ini ada gangguan ya, belum bisa Sapa sing kate ganggu aku nek kene? Kono aja ganggu aku. Istighfar. Ini ada buktinya. Salah satu anak saya di Dikongkon Joko iki lho. Pak Kaji. Pak Kaji iki kate tak hancurno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad, bersalawat kepada Nabi. Saudaraku, alhamdulillah Jumat siang ini tanggal pinten niki? Jumat tanggal 26 saya ditakdir silaturahim, nambah saudara, nambah keluarga ya. Dengan keluarga besar Pak Haji Muhammad Khairuddin Soleh. Khairul Saleh. Oh ya, Pak Haji Khairul Saleh. Mudah-mudahan orangnya sekhairul namanya, sesoleh namanya. Jadi ini tukar pengalaman teman ya. Insya Allah bermanfaat video ini. Kemarin saya ada tamu di rumah jatuh gara-gara riba. Nah, hari ini kita akan berbagi pengalaman tentang dunia perdukunan. Ya, jadi gini, Pak Haji ini ceritanya dulu punya toko lah ya, punya toko. Terus di depan itu ada SMA. Di situ ada Pak Kebun. Pak Kebun biasa gitu. Nah, secara sosial mungkin kasihan, secara sosial ya, mungkin apalah. Sehingga Pak Haji ini nggak tega. Akhirnya dibantu. Ya mungkin kalau bahasa saya mungkin sekedar rokok, sekedar sarapan, mungkin gitu Pak Haji ya. Terus ditampung lah. Lama-lama menjadi akrab. Lama-lama menjadi saudara, kayak keluarga gitu kan. nginep di rumah. Sampai nginep di rumah sini. Ya kurang lebih begitulah. Nah, saya potong ceritanya. Singkat cerita, rupanya orang ini mungkin kalau bahasa saya paranormal kampung lah ya, dukun kampung atau paranormal yang punya ilmu ya. Jadi sudah lama-lama mulai main-main spiritual gitu kan. Mulai Pak Haji kalau ada apa-apa cerita ke saya. Mulai karakternya, bahasa tubuhnya, omongannya mulai seolah-olah bisa ngobati macam-macam. Sehingga berjalannya waktu Pak Haji ini pokoknya apa-apa madule rono, bahasa Jawa. Apa-apa ceritanya ke sana, curhatnya ke sana. Terus begitu. Nah, sejak itulah episode sinetron kehidupan ini berlanjut. Yang ketemu kuntilanak, yang ketemu jin, yang ketemu genderuwo, sejak itulah. Tapi intinya negatif ya. Jadi ini silaturahim yang negatif. Orang itu sudah mulai membelenggu. Ya, Pak Haji ini mulai dibelenggu dengan
orang itu, dukun lah kalau saya bilang ya, membelenggu imannya, membelenggu akidahnya, membelenggu hartanya ya, terus kemudian kedaulatannya, jadi udah dibelenggu. Ini dulu pernah kita bahas ini masalah ini. Ada istri yang dibelenggu suaminya yang seorang preman, ada orang yang dibelenggu riba, macam-macam ya. Ada orang yang dibelenggu sama dukunnya, ada santri yang dibelenggu sama kiainya. Itu kan belenggu-belenggu seperti itu. Beliau termasuk orang yang dibelenggu sama dukun. Sampai hartanya macam-macam. Ya nggak berdaya lah intinya, sampai jatuh bangun akhirnya. Mulai dari psikologi, ancaman, fisik, ilmu, macam-macam. Nah, singkat cerita, mulai pinjem uang, curhat uang ya 50 juta atau 60 juta. Intinya Pak Haji nggak bisa ngasih. Nah, di situ mulai renggang hubungan. Nah, tapi sampai detik ini orang itu sudah pulang, orang Bondowoso. Barangkali kamu nonton, bagus lah ya. Jadi kalau dukunnya ini nonton ini keren. Saya pikir masih di sini orangnya. Sekalian tak buat konten, tak datangi. Ternyata udah pulang ke Bondowoso. Itu orang Bondowoso. Nah, jadi intinya gitu teman. Dan sampai detik ini Pak Haji ini masih dalam pengaruh belenggu orang itu. Walaupun orang itu sudah nggak ada. Ya, pengaruh sugesti lah. Nah, mudah-mudahan siang ini kita bersihkan semua sugestinya. Cuman kita menarik, harus ada yang kita petik ya. Kita minta beliau cerita sedikit ya. Menarik supaya kita ambil hikmahnya. Beliau bukan orang yang hobi dukun, beliau ini haji, orang yang soleh. Ya cuman gara-gara kejebak tadi itu akhirnya secara nggak langsung beliau terbawa arus. Ya akhirnya cari obat juga akhirnya. Sampai ke Madura kemana-mana cari dukun dalam rangka melempas belenggu itu. Akhirnya terseret semakin dalam ke lingkaran itu. Sakit-sakitan, Masya Allah. Gitu ya Pak Haji ya. Kayaknya mbaknya katanya pernah dengar ada kuntilanak nyanyi apa tadi katanya. Masya Allah. Coba mbak cerita mbak. Iya apa ceritanya mbak Iki mbak. Dendi ku ceritanya. Ini anak beliau yang barat. Pas mandi atau dengerin apa? Enggak, waktu itu saya diem di kamar mau tidur sekitar insya Allah jam 11 malam. Jadi ada dua mungkin makhluk halus, satu laki-laki satu perempuan yang sempat nyanyi dalam kamar gitu. Nyanyi? Iya. Denger langsung gitu? Iya. Atau jenengan nyetel tape gitu enggak ya? Kebetulan saya sempat ngerekam. Jadi terekam di suara HP saya. Lagu apa Mbak? Waktu itu lupa saya lagu apa itu. Terus Itu aja ya? iya. Enggak kelihatan orangnya, bayangannya? Buatan. Hanya suara? Hanya suara aja. Iya. Terus sekarang apa yang jenengan rasakan sampai sekarang? Udah normal atau gimana? Insya Allah harus normal. Iya. Alhamdulillah. Baik, ada pengalaman apa? Satunya. Cerita enggak? Berbagi pengalaman. Gonceng mulai ketemu ya. Kelihatan apa? Kalau saya di rumah sering Buatan apa? sering didatangi itu makhluk-makhluk aneh. Karena saya di rumah sendirian. Sudah lama saya didatangi makhluk-makhluk aneh itu. Kayak seperti bayi yang ada di pundak saya. Kemudian ada perempuan yang berambut panjang tapi tinggal separuh. Ada genderuwo yang ada di depan kamar depan itu, ada genderuwo besar yang nggak pernah mau keluar. Sudah berusaha untuk dikeluarkan, tetap nanti keluar, nanti balik lagi gitu terus. Katanya suka di kamar situ sama saya gitu bilangnya. Bayinya gendong gitu, gendong. Bayinya cengklak di sini di atas ini, ya di pundak cengklak gitu. Kecil, nggak tahu bayinya apa, cewek atau cowok nggak tahu. Pas tengkurap gini bayinya dia. Enggak ada raman, kepalanya hitam. Kelihatan mata. Terus mata kepala saja ini, terus matanya merah gitu juga ada. Jadi selalu di rumah itu selalu bermacam-macam gitu Gus. Yeah, di rumah ini? Bukan di rumah saya, di perumahan Kebon Candi. Oh,
Itu Gus. Sampai sekarang. Insya Harimau juga pernah Nggak ada. kedengaran harimau. Mudah-mudahan normal lagi nggih. Iya Gus. Nanti saya Semoga kasih tidak resepnya. ada. Amin amin. Iya. Ibu gak ada pengalaman apa Bu? Kersane di Alhamdulillah lek kula mboten nate Gus. Nggih cuman merasakan sakit di pundak, kepala itu terus setiap hari, Bos. Saat ini Pak Haji sing cerita dengan pripun? Dukun dia Pak sing sampean tangani Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kebetulan hari ini saya bertemu dengan Gus Nur yang selama ini saya dambakan. Alhamdulillah tidak terduga bisa hadir di rumah saya, Warung Dowo, di rumah saya Haji Muhammad Khairul Saleh. Kebetulan ini cerita saya sebelum masuk pada hal-hal yang agak aneh ya. Jadi saya akan cerita dulu mulai awal. Saya juga berpesan pada audiens semua ya, kepada rekan-rekan atau Bapak Ibu sekalian semuanya, jangan sampai ya, terus terang aja. Memang kadang-kadang kita kan tidak tahu, kita memang harus tidak boleh suudon, harus husnudon. Tapi kenyataannya kalau kita tidak suudon sedikit-sedikit, ternyata kok masih ada saja. Padahal saya kepingin tidak suudon, tapi ketemunya orang yang seperti ini ya. Mohon maaf, ini ceritanya begini. Pertama saya kenal orang itu kan saya menoko toko bahan bangunan. Saya juga mantan dari orang BRI juga. Terus pada saat kenal orang itu ya, saya tidak tahu sama sekali kalau itu orang termasuk orang bukan baik, orang jahat. Tapi penampilannya sangat-sangat luar biasa, bagusnya, sangat baik. Wah, enggak tahu. Kalau orang enggak tahu ya enggak tahu kalau itu orang jahat. Nah, akhirnya saya ketemu di depan toko itu ada SMA, bekerja di situ, ada yang bawa. Nah, saya sendiri ya curiga, kok bisa orang jauh bisa kerja di sini, apa enggak pelarian loh. Ini sudah ada curiga, tapi kan akhirnya seudon saya. Enggak boleh sebetulnya, tapi karena ya waspada, bukan seudon, waspada gitu aja. Akhirnya lama-lama saya kasihan, terus dengar-dengar mau dipecat, dikeluarkan. Akhirnya saya nggak tega, orang ini pasti butuh makan. Saya tolong sampai berkenalan, sampai saya sering ke rumah, tidur di rumah. Pokoknya saya anggap sebagai keluarga sendiri. Nggak tahunya ya, tambah banyak kesempatannya. Nah, jadi keluarga saya, mulai saya dulu, tapi alhamdulillah saya ini ya mungkin sama Allah dilindungi masihan saya ini. Cuma akhirnya rentetannya ke anak-anak saya. Anak saya yang cewek-cewek ini yang kena semua. Yang nomor 1 hampir gila. Yang nomor 2 sering didatangi jin, sering dimasuki jin. Ya kedua-duanya ini. Tapi yang laki hanya diganggu mungkin sepeda motornya. Kalau yang nomor 3 itu ya alhamdulillah rumahnya anaknya punya kayak ya enggak tahu ya, mungkin kelebihan ya, bisa begini bisa begini, jadi dia masih bisa ngamati. Bahkan dia tahu kalau orang itu seperti ini tahu. Nah saya ya nggak ngajari ya, pokoknya dia tuh punya sendiri, nggak ngerti ya. Memang katanya saya nggak tahu sendiri. Buyut dulu ada yang orang sakti katanya gitu. Kemungkinan ada titisan atau enggak tahu ya, tapi itu enggak perlu, enggak penting ya. Yang penting saya berpesan kepada semua masyarakat atau mungkin teman-teman yang melihat YouTube ini ya, jangan sampai tertipu daya oleh seseorang yang penampilannya wah kayak ustadz atau kayak yai atau apa. Jangan. Yang terpenting ini
ini mohon maaf, ini kemasukan, ya, ya. Jadi ini ada yang masuk ini ya. Ini, ya masuk ini ya. Jadi ini sudah cerita sudah masuk. Nah ini ya. Nah dimasuki ya. Jadi ini ada sedikit mengganggu. Yes, ini ada gangguan sebentar ya. Ya mudah-mudahan tidak sampai lama ya. Ya, ntar ya ini ada gangguan ya. Nah, belum bisa saya teruskan dulu ya. Siapa sih yang kate ganggu aku lagi nih? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalian aja ganggu aku. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, gini ini ada buktinya ini. Jadi salah satu anak saya dimasuki ya. Jadi dimasuki ya. Nah ini. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin nafasati. Nah ini ya bukti ya. Jadi kebetulan saya cerita ini dia datang masih ada ya. Jadi ya seperti inilah. Sabar nggih, Mbak. Sabar nggih. Mimik. Pun istirahat dibawa ke kamar aja ya. Pun istirahat mawon nggih. Monggo. Ditonton Pak segala istighfar nggih. Bu ditonton ya. Ini enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Ya ini guys, jadi dia langsung menampakkan diri. Sering. Ya ini sering ganti-ganti, nanti di samping datang lagi, yatunya lagi, ada yang namanya Siti, ada yang namanya siapa gitu. Akhirnya langsung ganti-ganti lah pokoknya. Ini enggak kena dikit, mungkin itu tadi agak ngelamun gitu mungkin masuk dia itu. Jadi makanya saya berpesan sekali lagi kepada audiens semua atau mungkin masyarakat atau bapak ibu atau kakak adik semuanya ya, jangan tertipu daya kepada orang yang menampakkan diri seperti kiai atau ustadz. Saya juga tidak menuduh kepada seseorang, tetapi kita harus waspada, bukan suudzon, waspada saja ya. Kalau suudzon nanti ada permasalahan yang kurang baik gitulah. Jadi ceritanya ini sangat panjang, enggak apa-apa ya, nanti saya cerita lagi nih. Jadi setelah saya kenal orang itu mulai tahun 2006 kalau nggak salah, 2006 saya kenal orang itu sampai berjalan 2010 enggak 2010 kejadian ya di
tak kasih pekerjaan supaya saya kan namanya nolong, tak kasih pekerjaan. Akhirnya terakhir 2016 itu sudah mulai ndak anu saya. Mulai karena saya 2017 kebakaran. Anu aja Pak Haji. Iya. Langsung anu aja. Zaman percepat awal-awalnya apa yang mulai jenengan rasakan ndak enak? Oh iya iya. Kedolimannya itu loh. Oh iya. Ya jadi ini kalau cerita anu bertele-tele terlalu panjang nanti tidak selesai ini. Jadi yang jelas intinya gini, kenal orang itu ya. Terus setelah tahun 2006 sampai 2010 9 ya. Itu akhirnya terakhir setelah saya kebakaran saya sudah memutuskan ndak ingin berhubungan dengan orang itu tadi karena saya sudah merasa ada di dalam diri saya dan keluarga itu ada hal-hal yang tidak menyenangkan lah, seperti saya juga mulai sakit ya nggak tahu ya apa ini memang dari situ juga karena saya lihat dari rentetan itu sakit saya gitu loh. Jadi ya yang jelas ya pertama dia pernah ngancam akan istilahnya 7 turunan akan ditutup rezekinya. Terus akhirnya terbukti sampai sekarang saya mau jual aset saya jual itu kok sulit, tidak bisa saya jual dengan cepat. Dulu Waalaikumsalam. Jangan dulu di BRI mana? BRI Pasuruan. Oh sini. Anu di bagian apa? Di unit, di Kepala unit BRI. Oh. Oke, saya ringkas saja teman ya. Ini bukan settingan, bukan sinetron ya. Nggak ada settingan, nggak ada sandiwara. Nah, jadi kesimpulannya beliau ini nolong orang, ternyata ya akhirnya seperti ini, terbelenggu, terjerumus ke dalam kesyirikan dan kemusyrikan. Nah, jadi yang anaknya sendiri malahnya dijadikan alat ya untuk ibarat menanam ranjau atau menanam bom atau apa justru ke anaknya. Tadi dengar sendiri, aku yang menjaga rumah ini, aku yang akan menghancurkan 7 turunan orang ini. Tadi itu anaknya sendiri. Makanya hindari dunia-dunia seperti ini, kerja yang keras, kerja halal yang keras. 5 waktu ditegakkan, makmurkan masjid, nggak usah percaya dukun, paranormal. Kalau walaupun ustadz punya pesantren ribuan santrinya, kalau sudah mulai klinik, mulai mistik, ya pahamlah Anda maksud saya itu. Hindari dunia-dunia seperti itu. Aku tobat 20 tahun, 30 tahun yang lalu udah tak tinggalkan dunia itu. Ini sekarang tahun 2020 kok masih ada yang baru muncul. Ya, jangan teman ya, ayo kembali ke akidah. Jadi ini setelah ini kita tutup videonya, nanti tugas saya ini insya Allah, dan saya nggak perlu liput proses-prosesnya ya, penting kita ambil pengalamannya saja bahwa beliau adalah salah satu orang korban ya, dibelenggu seperti ini. Udah ya, hindari ya, dunia perdukunan hindari ya, sidak-sidak dukun apa santet apa tuh hindari. Konten-konten itu kalau bisa hindari ya. Tapi ya terserah, ini kan cuma dakwah, terserah Anda ikut, mau ya nggak mau ya nggak apa-apa. Kurang lebihnya seperti itu. Nggak usah beli sikep, nggak usah beli jimat. Saman beli sikep pernah? Kalau beli pernah, tapi bukan orang ini. Ya mau dijanjikan. Oh ya, cari-cari yang lain tujuannya untuk mengobati. Udah, jimat sikep nggak usah apapun bentuknya. Mau ditanam. Sosok apa itu saya memang pernah Gus. Tapi karena ya itu tadi. Mau susuk, mau ditanam, mau keris, mau akik, mau minyak. Benda yang ada jinnya ini. Wallahi hindari. Baca Rodibul Haddad, baca Al-Waqi'ah, baca Yasin. Ya. Meriahkan Al-Qur'annya. Sinari rumahmu dengan Al-Qur'an. Boleh, ikhtiar boleh, ketemu orang boleh, tapi saya doakan mudah-mudahan Anda nggak sampai terjebak ketemu orang yang salah. Jangan lihat casingnya. Gitu saudaraku ya. Saya tadi tuh
nggak mau sebenarnya gitu-gitu tadi itu. Cuman karena memang beneran asli melet-melet gerakannya kayak setengah monyet, setengah gitu ular gitu, setengah anak kecil ngece-ngece itu. Saya nggak mau seperti itu. Cuman ya memang saya butuhkan tadi itu. Paham ya saudaraku ya? Paham ya? Muliakan, sinari rumahmu dengan Al-Quran, penuhi dengan Al-Quran. Udah ngaji semua di rumah itu, berjamaah di rumah itu. Hapus semua folder belief systemmu, alam bawah sadarmu dengan dunia-dunia itu, hapus semua. Rukoku sepi, warungku bau bangkai. Boleh sholat istikharah 2 rakaat berhari-hari sampai Allah menemukan siapa nanti orang yang akan jadi penolongmu itu. Jangan dapat info sana ada orang pinter, datang. Sana ada orang pinter, datang. Ya Pak Haji nih. Dengar di Madura ada orang pinter, datang. Di mana sana datang. Salah semua akhirnya. Karena berangkatnya bukan karena petunjuk Allah, bukan karena restunya Allah. Pokok info datang. Jangan seperti itu. Gitu ya saudaraku ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Nah, Pak Haji ini punya beberapa aset, ruko atau apa, nanti kita akan liput, kita tawarkan, mudah-mudahan laku ya. Dan mudah-mudahan uangnya juga akan dibuat sedekah, buat macam-macam lah, menyelesaikan urusan-urusan duniawinya, ribanya apa diselesaikan semua. Yuk kita bantu Pak Haji ini supaya lepas dari belenggu ini. Dan dukun yang nonton, barangkali dukunnya nanti nonton video ini, nah sekarang kamu berhadapan sama saya ya. Selesai urusanmu sama Pak Haji ini, urusannya sama saya sekarang. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Beliau yang akan dijual, strategis pinggir jalan. Niki jalan apa namanya Pak? Jalan Raya Warung Dawa. Warung Dawa kan di sana tadi nggih. Perempatan. Terus kalau lurus tembus kemana? Ke Malang. Oh, Pasuruan Malang. Ini pom bensin. Jadi kalau mau pom bensin deket King Futsal. Oh ya, ini ada Bandung Jin. Nah, ini yang dijual. Ini beliau, ini rukonya. Dalamnya berapa ini Pak Haji? Ke dalam berapa? Oh. Nah, monggo kita yang punya uang. Saya bukan makelar ruko ya, ini dakwah, bukan makelar. Oh, nggih, waalaikumsalam. Foto kali sinten? Kali Gus Nur. Gus Nur ten mobil kalau adike. Kenalan jenengan. Nggih, alhamdulillah. Oh, nggih. Moga-moga ten mriki nggih. Niki napa niki? Operasi. Oh. Nggih. Mriki diimbangi. Sini jangan Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nggih pun. Nggih, hati-hati nggih. Dalam? Sampun, pun mlebet. Ayo kesini yuk. Oh ini. Dulu lari-lari sering sholat yang sepuh. Niki pun anu atas nama jenengan SHM. 2 lantai nggih. Pinten kali pinten niki? 5 kali 11. Perlu naik mboten nggih? Perlu naik apa ndak, Dek? Perlu ya, dilihat bagian atasnya. Wah, ini banyak ini banyak jin di sini. Cuman ndak usah dibuat konten, sudah lebay nanti. Wow, banyak jin ini. Ini saudaraku ya, bagian atas seperti ini. Oke. Terus ini apa? Kamar mandi ya? Ini kamar mandi apa kamar? Masya Allah, auranya.
Pak tidur. Pak Haji minta berapa ini? Langsung sendiri ngomong sampean. Yang jelas ini baru ada penawaran 1M. Saya minta 1/4. 1/4 itu berarti berapa? 1 miliar 250. Nah, nanti bisa kurang lagi. Nego. Ayo 1 miliar 250 ruko pinggir jalan lantai 2 Warung Dawa Malang, daerah Pasuruan. Ini baru satu aset. Sekarang kita akan datang ke aset yang lain untuk menutup riba, menyelesaikan semua masalah. Masya Allah. Wah, ini kalau dijadikan satu konten lagi jadi nih dek, proses rukyah ngusir jin. Tapi tidak perlu, tidak penting. Nanti kita usir jinnya, tapi tidak usah dimasukkan YouTube, tidak usah dikontenkan. Ya udah, kita pindah ke aset satunya. Bu, langsung pindah monggo. Oh, jeh. Cekeran guys. Nggih. Nggih, barakallah. Hati-hati nggih. Ternyata kenal kabeh. Lupa tadi nggak bawa mic yang ini, mic yang klip itu, jadi akhirnya pakai handphone. Dalam. Nggih. Dari pom bensin, ngaten terus tengah nggih. Wonten pinten? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya, kita datangi yuk. Nggih, monggo. Disewakan. Dia boleh buka warung di sini. Oh, cuci mobil enak. Aduh, sepeda motor aja mas. Cuci rumah. Cek. Itu ada tower itu di belakang tuh, tower. Ayo masuk dek. Niki jalan apa? Jalan apa? Kalau bingung niku. Lek mriko ten pundi? Oh, Malang nggih. Oh, bingung. Ya Allah, lama ndak dirawat nggih. Ini dulunya dipakai apa Pak Haji? Cuci mobil sama bengkel. Onderdil apa itu? Kenapa kok tutup, Pak Haji? Ada yang ngelola. Terus sana tidak ada yang ngelola. Saya tak masuk, bisa nggak? Bisa. Macet kasus ini. Iya, ada towernya, masya Allah. Berapa kali berapa ukurannya Pak Haji? Berapa kali berapa ukurannya? Saya nawar 2. Sama tawarkan 2 miliar. Towernya itu termasuk punyaan sini. Oh, tower itu nyewa termasuk punya Yang sini itu 10 tahun, nanti tahun ini mungkin 300. Tower ini. Tahun 2026 habis. Berarti kalau ada orang beli ruko ini, haknya sudah. Saudaraku, berapa? 2M. Catat sama towernya apa. Ruko ini ditawarkan 2M, di belakang ada tower, Telkomsel atau apa itu, nggak ngerti saya. Kan antum tahu berapa nyewanya tower itu. Itu nanti katut bahasa Jawa, ikut. Ya, Anda beli ini 2M, Anda dapat aset tower. Pom bensin pabrik 2. Pabrik sudah ada 2 di selatan. Kan ada pom bensin, terus ini 2 pabrik. Nah, nanti ini sama dibeli dibuat kos-kosan belakang, tempat untuk apa? Itu ada tulisannya disewakan juga. Oh ya, bentar. Oh. Ini bekas disewa semen ya kan? Oh. Naruh semen tok ya. Ayo teman, kalau Anda main punya modal 2 miliar dapat tower. Denur towernya di syuting coba dek. Sampai tahun berapa towernya itu nyewa Pak Haji? 2026. Masih ada 6 tahun. Tinggal 6 tahun tuh. Tinggal 6 tahun. Sampai ke belakang ya. Oh, ini towernya ya. Oh, ini towernya ini.
Enak punya tanah. Titik koordinatnya bisa disewa. Oh iya. Masya Allah. Nggih, nggih. Nggih. Ini dibuat rumah makan enak kayaknya ini nggih. Kan ini jalan provinsi kan? Pokoknya Ada di daerah sini rumah. apa mungkin Gus Nur yang insya Allah kan JN 13. Sate kambing muda. Terus masih ada lagi Pak Haji? Lagi ya. Oh iya, ini dek syuting tuh. Nomor HP-nya nanti dicantumkan. Kalau yang sana tanah tapi jauh. Ya wes satunya aja ya. Yang bangunan-bangunan. Nggih, nggih. Ini jalan apa ini ya? Dek, mungkin kita kalau ke Malang ke Pasuruan lewat bawah kan lewat sini ya. Agak bingung. Oh iya, ini Malang, ini Pasuruan. Nggih bener. Yuk kita matikan, kita ke satunya. Betul jurusan ke Bromo. Karangsentul jurusan ke Bromo. Kalau lurus ke Bromo. Berarti ini Pasar Rangga. Pundi Pasarangga ini niku. Pojok Menggok ya. Oh, 100 meter dari 100 meter dari Pasarangga terus jurusan Bromo. Ini ada ruko kecil cuma dikasihkan 200 juta ini kecil. Monggo murah. Oh masih ada isinya nggih. Oh ini ada cuci mobil, cuci motor. Oh lantai 2. lantai 2. Nggih pun ndak usah naik pun. Rukune Pak Haji angker kabeh. Terus kerja akan darat Niki napa? kamel duduk tempat duduk. Di mobil. Nggih. Oh mau. Mau. Bersihkan dulu. Sora. Mas Sora sama Mas Tony. Sora. Ya ini 200 juta. Berapa ukurannya Pak Haji? Ukurannya pinten? 4 kali 10. Oh nggih lantai 2. Ya jadi hari ini dikasih sandaran kursi biar nggak kesurupan sampean. Jadi hari ini kita membantu orang 2 sekaligus. Pertama melepas belenggu negatif yang dijeratkan oleh seorang dukun ya. Awalnya ditolong tapi mentung. Sampai sekarang belenggunya masih diikat di sana tadi itu yang kesurupan tadi. Itu kita proses. Nah, yang kedua kita akan mempromosikan aset-aset beliau dijual semua untuk menutupi ribanya dan menyelesaikan semua masalah-masalahnya. Hanya itu. Memfokuskan kepada Allah. Ya, fokus kepada Allah kurang lebih begitu ya. Jadi ini kurang lebihnya konten hari ini ya, bukan dukun ya, bukan paranormal, bukan makelar. Ini dakwah, tetap dalam rangka dakwah. Dan tidak ada memanfaatkan. Pak Haji sepeser pun nggak bayar ke saya nggak butuh uang. Saya mencari resonansi positif. Saya mencari rahasia-rahasia keberkahan Allah yang akan terlahir dari kegiatan-kegiatan seperti ini. Pertama silaturahim, kedua nolong tanpa pamrih. Ya, ketiga memancarkan gelombang positif kepada yang nonton. Tidak ada ya, saya nggak minta apa bayaran, nggak minta makelar, nggak ada mahar, nggak ada nebus jimat minyak, nggak ada. Ya, nanti kalau memang itu salurkan ke masjid-masjid Pak Haji ya. Gempon sementara gitu sampai ketemu di video berikutnya. Apa? Masih ada lagi? Hah? Iya, ada yang toko yang besar. Oh masih ada satu. Oh masih ada satu. Ya udah kita ke sana. Terakhir. Dua. Yang ini ruko ya, toko ya besar ini. Terus yang depannya SMA, yang awalnya ketemu orang itu. Oh awal ketemu dukun itu. Oh masih ada 2. Ya udah ayo. Ada barangnya Pak Haji. Ya.
Masih ada barangnya. Ada ya, ini barang-barangnya masih ada. Saya kadang jualan, tapi ya Oh. saya buat yang memang ada masalah. Jadi ada yang Sepi, seret ya, Iya, auranya jadi- nggak jadi sehat. saya pernah jualan nggak dapat uang. Tapi saat selatan ini kadang nggak libur. Ini mau dijual isinya berarti. Iya, saya jual sama bahan bangunan ini wes semuanya. Daerah mana ini masih Ranggeh nggih? Iya, Jalan Bromo. Jalan Bromo ke Jadi, Ranggeh. arah ke Bromo, ini depan SMA ini. Jadi orangnya dulu kerjanya di situ. Oh, sampean kenal dukunya di sini. Itu. Sering ke Oh. sini beli paku begitu pertama, terus tanya orang mana, kerja di mana di pakai apa. Oh, ini SMA. Tapi kalau sore katanya ngambil banyak tamunya gitu. Kebun itu lah. Berapa kali berapa Pak Ji? Berapa kali berapa? Ini 15 kurang lebih lebar. Oh, nggih kali. Kali berapa itu ya? 40 atau berapa? Oh, nggih. 540. Dijual sama isinya Iya, nggih. sama isinya. Sampean kasihkan berapa? Nah, ini ya 2M -nya. 2M. Terus ada tingkat untuk simpanan barang. Oh, masih ada gudang. Dua, yang ini ukuran ini wes. Nah, Gudang ya. ya, gudang. Terus ke belakang lebar, Pak. 2M. Yang belakang luas di belakang itu. Perlu ke belakang? Boten cukup di sini. Ini tandon ya. Ya, nanti. Iya. Kula badhe mados sing stainless. Terus stainless. Oke. 600. Nggih pun 2 miliar ya langsung dari beliau. Ya, nanti kan nego ya. Kalau Oh. yang itu pas 200. Pak Ji, Ya. nomornya sampean berapa nomor HP? Ingat. 081 081 233 233 302 302 101. 101. Langsung telepon beliau. Ya, langsung. Gitu ya. Nggih pun. Monggo, tinggal satu lagi. Iya, di sana. Kalau tanah kalau tanah yang sana enggak usah jauh. Yang ini Iya. aja dekat. Ini gudang yang Gudang di sebelah sini ya. Dijual juga. Gudang. Nggih monggo dilihat mumpung di sini ada gudang Kalau teman. yang tanah sana enggak usah. Nggih, monggo. Jalan. Oh, naik mobil. Nggih, masih ada gudang. Jadi ndak usah beli jimat, nggak usah nebus minyak, ndak usah nebus sikep, ndak usah nebus keris. Yang penting orang dikembalikan ke akidahnya, dikembalikan ke Allah. Ndak usah lebay, sudah akhir zaman mau kiamat. Ndak usah banyak acting. Gitu ya saudaraku ya. Yo sama. Oh ini gudang. Jarak dari toko bangunan tadi 50 meter lah ada gudang ternyata. Kayaknya ini cocok yang makomnya di toko bangunan cocok lah. Dibeli 2M. Gudangnya berapa ini Pak Ji? Ukurannya ini 300 meter persegi. 300 meter persegi. Ya, kalau lebar mungkin ini berapa ini? Saman kok banyak asetnya Pak Haji? Ya dulu itu kerja sambil nyari. Jadi uang nggak pernah saya kesak ini. Jadi langsung ada beli. Oh. Di warung Dawa juga ada kablingan untuk ya itu, tapi itu nggak bisa lari. Jadi orang beli itu nggak ada. Jadi saya bingung. Ya gara-gara ada Kaplingan. Iya. Ada bodi Ada. kaplingan. Ya, Nanti saya yang jualin Pak Haji. rumah ya, rumah ini ke selatan dikit masuk gang sini. Ini dulu sudah waktu tahun berapa 2011 ini lancar Oh. 10. Yang sana itu nggak ada, cuma satu orang. Coba dibuka lagi bisa Pak Haji? Ini saman kasihkan berapa harganya ini? Ini murah-murahan aja. 250. Berapa? 250. Yakin Pak Haji? Ya? 250 juta. Iya. Oh, 250 juta. Kemahalan enggak? Boten. Lihat, boten semerap. Ya kalau nanti Dipakai rumah berarti sudah ada pagernya ya Pak Haji ya? apanya? Kalau mau dibangun rumah sudah ada pagernya berarti. Iya, tinggal nambahi bangunan. Sebentar. Kunci ini Bu. Bentar teman ya, sabar ya. Ini kalau mau dijadikan 5 konten bisa.
satu ruko tadi kan banyak itu energi-energi negatif itu. Toko bangunan tadi namanya ini. beli itu sekalian gudangnya dibeli. Jadi Ya. Kalau beli toko bangunan tadi sekalian gudangnya dibeli. Nggih. ini barangnya masih banyak. Oh, ada barangnya. Tapi enggak pakai barangnya 250. Kalau anu ya nambah 25 jadi 275. Oh, apa barangnya? Ya penggura Oh, barang. bangunan. Gak tepat ta iku. Nggih anu Gus dudang. Kebanyakan kunci. Damel napa? Stok-stok barang perlengkapan toko. Nggih. Ya Allah, sampai macet. Pun kalau repot enggak usah dibuka, enggak apa-apa Pak Ji. Gampang pun. Intinya luasnya berapa Pak Ji? Seluruhnya itu 300. Jadi 300 meter ada mangga. Iya, mangga 300 meter lah 250 juta ya. Di dalam ada barang enggak termasuk. Itu figura-figura cor-coran Kalau itu. memang beli toko bangunan sama nanti katut ditambahi. Nggih, siap. Ya sudah ya Pak Ji. Satu lagi. Yang satu lagi sana. Oh ya, terakhir ya. Atret nggih, terakhir. Nggih Pak Haji. Oh ini ada kartu, ada ruko 3, 1, 2, 3. Sudah disewa orang. Oh ini termasuk yang dijual. Jalan. Nggih. Nggih. Sadyan apa? Oh. Pundi sing dikapling. Buatan bersihan kali tebas ini buatan bolong-bolong. Pak Haji minta tolong suruh jualkan. Oh yang belakang. Nggih. Oh iya. Ini milik Pak Haji semua. Oh disewa. Jadi ini yang dijual teman. Ruko isi 3. 1, 3 apa 2? 3. Oh iya ini tutup ya. 1, 2, 3. Terus di belakang masih ada tanah. Ya banyak belakang. Panjang ya. Ini jalan apa ini? Jalan Bromo. Jalan Bromo. Jalan raya. Masuk kota mana? Rangge. Masih Rangge. Masuk ini yang ini Tebas, yang ini Karangsentul. Perbatasan itu Karangsentul. Pundi? Itu Karangsentul, ini Tebas. Karangsentur. Ya, Karangsentul. Karangsentul, Tebas. Kalau terus ke Bromo. Bromo. Tapi masih Pasuruan nggih. Pasuruan. Pak mana? Haji, Dari mana, Pak? Malang. Oh, Malang. Dikasihkan berapa ini Pak Haji semua? Ruko 3 ini pernah ditawar. Oh nggih, monggo duduk sini aja. Ah, Ini ruko 3 ini dulu yang ini ditawar 100 satu apa? juta. 100 juta. Ini kan ada apa tingkat. Oh ini tingkat. Ya, enggak maunya ada apa? Fondasinya sudah langsung. Oh sudah konstruksi tingkat. Terus belakang itu tanah itu semuanya total ini 24 lokasi. Tapi tinggal tanah kaplingnya tinggal 11 kalau nggak salah. Tinggal 11, ini tinggal 3. 11 kapling. Ya. Satu kap. Ukuran 8 kali 10. kaplingannya. Intinya gini, Iya. ada kaplingan 8 kali 10. 8 meter kali 10 ada 11 kapling Kapling. di belakangnya ruko ini. Ya, terus ruko ini ukurannya 4 kali 9 ada ke belakang Oh iya. lebih. Dikasihkan berapa harganya? Kaplingannya, rukonya sama kaplingannya lain atau gimana? Lain. Ya rukonya dulu, pinten? Nah, rukonya ini kalau memang anu kan tidak ada penawaran segitu, tak 3 ini. 3 ini tidak apa-apa. Kalau memang diambil semua 300. Oh murah ya. Iya, makanya. Berarti satu ruko 100. Iya, tadi. Pun SHM hak milik. Nah, belum. Ini kan masalahnya masih ada sama saya sendiri semua. Nah, nanti perkara anu dikerja bareng-bareng. Oh gitu ya. Rukonya ini dikasihkan 100 cuma satu ini. Berarti kalau 300. Pun terus tanahnya Pak Haji? Tanahnya itu 500.
500 ya enggak apa-apa, murah-murah. 500 maksudnya 500 juta. Oh semua 11 kapling tadi. 500 juta berarti 500 dibagi 11 ngono ae nggih ngitungi nggih. Pinten? Cuma berapa? 500 45 kurang lebih. Kan kalau 10 aja 500 bagi 10 kan 50. Oh gitu ya. 11 445 lah. 500 juta. Apa tak beli sendiri aja ya? Ini kalau orang lain insya Allah cepet. Bang ini loh laku berapa dulu tahun Yo 2000. tapi anu Pak Ji, Pasuruan Malang Iya. tak tuku Pak Ji. Ini kan dulu ya guys, ini dulu kan tahun berapa itu laku 65 yang kaplingan itu. Ini sudah laku berapa gitu loh. Tinggal Wes intinya ayo untuk pribadi, developer, bisnismen cocok ini. 11 kapling cuma 500. Ukurannya 8 kali berapa? 10 kali 10. 8 kali 10 kali 11 kapling. Kali 11 kapling. Satu kaplingnya 8 kali 10. Ada 11 kapling, dikasihkan 500. Belum rukunnya. Murah-murah ini. Kayaknya Pak Haji ini lagi cuci gudang nih, diobral sama Pak Haji ini. Murah Pak. Nggih pun, muga-muga payu ya. Ayo dikejar dibeli ini ya. Kita bantu. Barakallah. Wes, demikian laporan saya dari Pasuruan muter-muter hari Jumat berkah ini. mohon doanya ya. Ya, mohon doanya semuanya mudah-mudahan sembuh. Jasmani, rohani, ekonomi sembuh ya. Tapi nggih pun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sampai yang penggemar juga ini. Sampean iku yo oh. Album nang YouTube tuh. Nah. Potongane preman atine. Ini ya. Malaikat. Wali Songo. Kerja apa sampean? Oh, warung. Kerja warung kudu bersih. Lu ini Pak. Oh, ta. Anu ringkes-ringkes di Sampean anu delok YouTube ku ta. Oh, sip ya apa? Seneng kula. Ngomongnya itu diceplas-ceplos tapi kocok saya. Oh, ya wis. Ya memang harus Podo edane, aku edan sama podo edane berarti. Ayo. Tuhan ya. Barokah ya. Amin. Barokah. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wes.